Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Fitri Warni, tentunya di acara podcast kesayangan Anda dalam channel Ruang Kelas. Ngobrol santai seputar pendidikan mulai dari meja belajar sampai dengan kebijakan besar. Waktunya masuk kelas. Baik sahabat Ruang Kelas, hari ini kita akan ngobrol santai seputar hal yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena hari ini kita akan ngobrol tentang tema pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Luar biasa yang sesungguhnya. Bagaimana murid-muridnya, bagaimana guru-gurunya dan juga bagaimana proses mereka belajar akan kita obrolin di podcast hari ini. Dan telah hadir sang guru inspiratif kita yaitu Ibu Respita. Halo Ibu Respita. Halo Mbak Fitri. Baik, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih ya Ibu sudah hadir di studio kita Ruang Kelas dan untuk berbagi kisah inspiratif dari Ibu tentang pendidikan di Sekolah Kebutuhan Khusus SLB. Ibu Respita ngajarnya di sekolah luar biasa mana? Saya di SLB Kartini. Oke, di SLB Kartini di mana itu Ibu? SLB Kartini itu sekarang ada 2 Mbak. Kalau dulu itu masih 1 SLB Kartini, tapi tempatnya 2. Satunya di Jodoh, satunya di Sekupang. Tetapi tetap satu induknya di Jodoh gitu. Nah di Jodoh ini ada SD dan SMP, sedangkan di Sekupang itu SD saja. Nah per tahun ajaran baru ini yang di Sekupang sudah berdiri sendiri, jadi tidak menginduk lagi ke Jodoh. Memisahkan diri ya. Gitu. Jadi Bu Respita di Jodoh atau di Sekupang? Saya awalnya di Jodoh. Saya mengajar dari 2018 itu sampai 2025 per Juni kemarin itu masih di Jodoh. Jadi per Julinya tahun ajaran baru pindah ke Sekupang. Memang dari awal itu udah menjadi guru SLB seperti itu ya Bu? Saya kan kuliahnya jurusan pendidikan luar biasa di Universitas Negeri Padang. Oh UNP. Iya. Jadi masuk di Universitas Negeri Padang itu tahun 2013, 2017 alhamdulillah wisuda. Mengajar beberapa bulan di Padang, di Bukit Tinggi. Setelah itu sampai Agustus 2018 baru ke Batam. Baru mengajar di SLB Kartini, Jodoh, Kartini Jodoh. Iya. Kalau sekarang ini statusnya apa Ibu? Masih honor kah atau sudah P3 kah atau bagaimana? Karena kita swasta ya Mbak ya, tentunya kalau di swasta honor. Kalau negeri baru ada ASN P3K atau PNS. Kalau memang di swasta tidak ada ASN gitu, karena kita digaji oleh yayasan. Kan di luar sana kita ya masyarakat cuma tahu sekolah luar biasa itu dari namanya saja, tapi kita belum benar-benar paham bagaimana proses belajarnya, bagaimana sekolah itu berjalan. Boleh diceritakan Ibu bagaimana SLB itu dan siapa saja murid-muridnya? Oke, terima kasih Mbak Fitri. Sebelumnya SLB itu adalah sekolah luar biasa. Tentunya sekolah yang memang menampung anak-anak luar biasa ya Mbak, anak-anak istimewa. Siapa sih anak-anak istimewa itu ya? Anak-anak istimewa itu adalah anak-anak yang mengalami hambatan disabilitas. Contohnya ada anak tunarungu, ada anak tunanetra. Nah, di sekolah luar biasa ini menampung semua ketunaan itu gitu. Nah, anak-anak disabilitas itu kami biasanya mengenalnya ada 5 jenis ketunaan, Mbak. Yaitu ada anak A, anak B, anak C, anak D, dan anak E gitu. Anak A itu biasanya kita kenal dengan anak tunanetra. Anak tunanetra itu anak yang mengalami hambatan pada penglihatannya. Nah, anak yang mengalami hambatan pada penglihatan ini juga terbagi lagi, Mbak. Ada anak yang memang buta total, mengalami hambatan pada penglihatannya itu total, tidak bisa melihat apa-apa gitu. Ada anak yang masih memiliki sisa penglihatan, bisa kita kenal dengan anak low vision. Nah, dua jenis hambatan ini dalam memberikan pembelajarannya tentunya dengan cara yang berbeda pula ya. Gitu. Di mana anak yang tadinya mengalami hambatan buta total, proses pembelajarannya tentunya kita tidak bisa memberikan pembelajaran sebagaimana biasanya gitu. Gimana berbeda dari
penulisannya berbeda, di mana mereka menggunakan huruf-huruf braille gitu. Mungkin Mbak Fitri sebelumnya tahu tentang huruf braille Iya, ya, yang pakai kode-kode itu yang ya, diraba yang muncul ya. Nah, gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang low vision itu kita lihat tingkat sisa penglihatannya itu berapa gitu. Kalau memang banyak, kita bisa menggunakan huruf awas, tapi diperbesar saja ukurannya. Huruf awas itu apa sih ya? Huruf yang biasa kita gunakan. A biasanya, B ya seperti biasa, cuman terkadang mereka menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar gitu. Atau memang kalau memang sisa penglihatannya masih banyak, tidak perlu dengan bantuan itu, mereka bisa lihat dari jauh atau dari dekat gitu. Kemudian ada anak B. Anak B itu adalah anak tunarungu. Nah, mereka memiliki masalah pada pendengarannya. Iya. Nah, anak-anak yang memiliki masalah pada pendengarannya otomatis memiliki masalah pada bicaranya ya, Mbak. Iya, dia sinkron ya, Ibu Iya. ya. Karena kan kita mempunyai kosakata yang banyak itu hasil dari kita mendengar. Mendengar, betul. Nah, sedangkan teman-teman itu tidak bisa mendengar, otomatis tidak bisa berbicara gitu kan. Kekakuan di organ artikulasinya gitu. Nah, bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan mereka, memberikan pembelajaran kepada mereka, sedangkan mereka nggak bisa dengar nih gitu Iya, kan. Nah, iya. biasanya kita menggunakan bahasa isyarat. Oke, iya Nah, betul, pakai bahasa isyarat kita ya. itu mengenal dua macam bahasa isyarat, Mbak. Ada bahasa isyarat Sibi dan ada bahasa isyarat Bisindo gitu. Oke, bedanya apa itu, Ibu? Sebenarnya kalau yang Bisindo itu adalah bahasa ibu. Nah, kenapa kita sebut dengan bahasa ibu? Karena kan anak tunarungu itu lahir tidak langsung masuk ke dunia pendidikan kan, Mbak. Betul, Nah, di keluarga dulu nah, gitu ya. di keluarga mau tidak mau kan orang tua sudah mempunyai bahasa isyarat tersendiri kepada anaknya. Iya. Contohnya kamu makan itu Iya, sudah iya, kan betul, otomatis betul, dengan gerakan gitu. yang udah terbiasa dari bayi gitu ya. Benar. Nah, nanti setelah anak itu masuk ke sekolah dikenalkan dengan bahasa isyarat Sibi. Apa sih Sibi ini? Sibi itu sistem isyarat bahasa Indonesia yang sudah dibakukan. Nah, contohnya seperti ini, Mbak. Kita di Indonesia saja itu kan bahasanya berbeda-beda, Mbak. Ada Ya. orang Jawa, ada orang Minang, Betul. ada orang Batak gitu kan. Bahasanya beda. Tetapi disatukan oleh pemerintah dengan bahasa Indonesia. Nah, begitu juga dengan anak tunarungu gitu. Kalau anak tunarungu yang dari Padang atau anak tunarungu dari Jawa, kalau pakai bahasa isyarat Bisindonya otomatis berbeda dong. Karena kan ibunya masing-masing itu mengajarkan dari kecil dengan cara yang berbeda. Betul. Nah, setelah mereka masuk ke dunia pendidikan, ada sistem bahasa isyarat yang ada awalannya juga, ada akhirannya juga. Jadi anak itu mau kemanapun, misalnya dia dari Batam ke Jawa, dari Jawa ke Kalimantan, kalau dia sudah kenal dengan bahasa isyarat Sibi ini, akan nyambung ngobrolnya gitu. Iya. Nah, pengalaman sih ada waktu itu mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia ke sekolah dengan maksud bertukar bahasa isyarat. Nah, setelah kami lihat memang banyak kesamaan bahasa isyarat Indonesia dengan bahasa isyarat Malaysia ini jika menggunakan bahasa Sibi tadi. Nah, makanya kalau di dunia pendidikan pasti bahasa isyaratnya Sibi gitu. Tapi kalau teman-teman yang punya komunitas ya, komunitas tunarungu, itu mereka lebih nyaman dengan Bisindonya. Oh, bahasa ibu tadi ya. Bahasa ibu lebih nyaman dengan Bisindonya. Kenapa? Karena Bisindo ini tidak ribet, Mbak. Kalau Sibi kan kayak kita belajar bahasa Indonesia nih, ada awalan ada akhiran kan gitu kan. Iya. Ada grammarnya gitu ya. Gitu sih. Terus anak C. Anak C itu kita kenal dengan anak tunagrahita. Tunagrahita ini memiliki kemampuan IQ-nya itu di bawah rata-rata. Anak Down syndrome itu yang dikenal dengan mungkin teman-teman sebut dengan anak kembar sedunia, ada juga ya Mbak ya yang mengenal anak
kan hampir Iya, mirip hampir ya. mirip ya Heeh. wajahnya kalau memang anak yang berkebutuhan khusus Iya, Down syndrome heeh. itu ya Kak. Down syndrome itu masuk ke kategori anak tunagrahita. Oke. Memang mereka itu IQ-nya itu memang di bawah rata-rata. Jadi kemampuan belajarnya memang tidak bisa gitu, Mbak. Kita nggak akan bisa maksain mereka harus belajar 100 kali 100 perkalian, penjumlahan, pembagian atau bahasa Indonesia atau mata pelajaran yang lain gitu kan. Jadi pembelajaran yang biasanya kita berikan untuk anak-anak tunagrahita ini adalah tentang kemandirian dia. Bagaimana mereka bisa merawat dirinya sendiri gitu. Iya. Paling nggak bisa mandi sendiri, gosok gigi sendiri. Nah, di sekolah program itu dinamakan dengan program khusus bina diri. Nah, jadi untuk anak-anak seperti ini memang yang kita targetkan itu adalah kemandiriannya. Berbeda dengan anak yang tunanetra dan tunarungu tadi. Tipe A dan B tadi Iya, gitu ya. mereka bisa diasah. Misalnya anak-anak itu yang tunanetra itu menyanyi gitu kan, atau pembelajarannya sama seperti anak-anak yang lain pada umumnya, hanya saja mungkin di cara penyampaian materinya berbeda tadi kan. Nah, untuk anak D lagi ya. Untuk anak D itu adalah anak tunadaksa. Nah, siapa itu mereka anak-anak tunadaksa itu? Mereka mengalami hambatan pada fisik motoriknya. Oke. Mungkin Mbak Fitri pernah lihat anak-anak yang pakai kursi roda. Ya. Nah, itu anak tunadaksa. Oh, termasuk tunadaksa gitu ya. Atau anak yang cerebral palsy yang mungkin dia tidak pakai kursi roda tetapi mungkin agak kesulitan dalam berjalan, kesulitan dalam berbicara, kesulitan dalam menggunakan tangannya mungkin lemah gitu. Itu disebut dengan anak tunadaksa. Nah, biasanya anak tunadaksa ini pinter-pinter, Mbak. Jadi mereka kan nggak masalah di penglihatan, nggak masalah di pendengaran. Jadi kurikulum yang dipakai pun bisalah dengan anak-anak normal biasa lainnya gitu. Kemudian yang terakhir ada anak E. Anak E ini anak autis. Nah, anak autis ini mungkin Mbak sudah pernah dengar tentang autis. Nah, mereka punya dunia sendiri lah. Kadang ada saat-saatnya mereka tantrum gitu. Nah, biasanya anak-anak autis ini sih kebanyakan dibarengi dengan memiliki kecerdasan istimewa ya, Mbak ya. Iya, ada yang seperti itu. Tapi tidak di semua mata pelajaran, mungkin di bagian matematika saja gitu. Itu aja sih. Oke, berarti setiap anak beda tipe, beda pula mungkin metode yang diberikan untuk belajarnya, begitu ya Ibu ya. Dan untuk gurunya sendiri bagaimana Ibu? Apakah berbeda juga guru yang ditempatkan mengajar di berbagai tipe anak ini? Kalau untuk guru yang mengajar di sekolah luar biasa itu biasanya berlatar belakang pendidikan luar biasa. Nah, guru yang berlatar pendidikan luar biasa ini tentunya sebelumnya sudah dibekali dengan ilmu-ilmu ya Mbak ya, ilmu untuk menangani anak yang mempunyai 5 hambatan tadi gitu. Jadi kalau sistem pembelajaran di kelas itu memang anak-anak itu dikelompokkan, tidak misalnya anak tunarungu biasanya dengan anak tunarungu juga, anak tunanetra biasanya bisa dikelompokkan dengan anak tunadaksa. Oh, bisa ya digabung seperti itu. Kemudian anak tunagrahita biasanya dikelompokkan dengan anak tunagrahita dan anak autis bisa dikelompokkan. Nah, masing-masing guru ya menangani juga berbeda-beda. Masing-masing keterhambatannya itu gitu. Bedanya nanti itu di program khususnya, Mbak. Dimana kalau untuk anak tunarungu itu ada sebuah program khusus namanya BPKBI. Itu untuk melatih oral, sisa-sisa pendengaran gitu kan. Sebenarnya anak tunarungu itu tidak diharuskan untuk bisa berbahasa isyarat gitu. Kita guru itu berupaya untuk meminimkan bahasa isyarat. Kenapa? Karena kita di sekolah luar biasa itu tidak mengesampingkan kekurangan. Kita lihat kelebihannya gitu. Kalau memang dia bisa menggunakan oral, kita latih oralnya supaya dia bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa bibir gitu. Tapi kalau memang tidak bisa dipaksakan, barulah dengan
Bantuan bahasa bahasa isyarat isyarat tadi tadi. ya. Nah, untuk anak dengan hambatan penglihatan itu ada program khususnya, yaitu OM, orientasi mobilitas. Nah, untuk apa itu orientasi mobilitas? Untuk anak-anak itu bisa mandiri. Misalnya mereka mengenal lingkungan sekitarnya, sehingga jika mereka mau ke kamar mandi mereka bisa sendiri gitu. Nah, kalau untuk tunagrahita tadi bina diri, tunadaksa geraknya. Ya. Misalnya dia lemah di tangannya, ya kita Picu untuk fokus ke gerakan mungkin ya, gitu ya, begitu. Ibu. Oke, wah luar biasa ya, banyak sekali yang hal-hal baru ya, yang jujur saya belum tahu sih ada pembagian seperti itu. Saya taunya ada anak sekolah luar biasa belajar bareng gitu. Ternyata ada perbedaannya juga gitu ya, Bu ya. Dan untuk guru tadi sudah dijelaskan. Untuk kurikulumnya sendiri bagaimana, Ibu? Apakah ada kurikulum khusus untuk sekolah luar biasa ini atau mengikuti kurikulum yang sudah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan? Oh, kalau untuk kurikulum kita sama saja, Mbak. Kan beberapa waktu lalu pemerintah mencanangkan kurikulum merdeka. Nah, SLB juga pakai kurikulum merdeka sama gitu. ya? Sama. Jadi kan ada kategori fase A, fase B, fase D, fase C dan segala macamnya, ada tingkatan usia mental. Nah, di SLB juga sama gitu. Tapi ya tadi Mbak, mungkin di sekolah reguler itu fase A itu untuk anak kelas 1, 2 dan 3 dengan usia mental yang berapa gitu kan, dengan tingkat kemampuan yang sudah ditakar juga melalui asesmen awal gitu kan. Nah, di SLB fase A itu bisa saja usia mentalnya lebih tinggi. Contohnya untuk anak tunagrahita, dia itu misalnya sudah berumur 15 tahun tetapi dia fasenya masih di fase A, di mana dia belum bisa membaca, belum tahu huruf, itu ada di SLB gitu. Jadi kalau untuk kurikulum sebenarnya sama saja, tetapi lebih diturunkan lagi untuk materi-materinya gitu. Oke, sebentar Ibu, berarti untuk sekolah di SLB ini untuk usia itu nggak ditentukan ya, Bu ya? Kalau usia ditentukan sih Mbak, cuman tadi kemampuan tadi. Jadi pembagiannya berdasarkan kemampuan ya. Misal nih kalau sekolah biasa, sekolah dasar usia sekian sampai sekian, misalnya mulai dari usia 6 tahun, nanti SMP mulai dari sekian tahun. Tapi kalau di SLB walaupun dia udah usia SMA, tetap pendidikannya bisa seperti sekolah SD juga begitu ya? Kalau untuk jenjangnya dia tetap diletakkan di SMA, tetapi materinya ya materi di fase A tadi. Oh begitu, istilahnya fase ya. Kalau untuk materi dan proses pembelajarannya, dia tetap bajunya, pakaian seragamnya tetap dia tuh anak SMA gitu. Tapi untuk di materi pembelajarannya sesuai dengan tingkat kemampuannya tadi. Kalau memang dia kemampuannya ada di fase A, ya berarti materinya ya yang fase diberikan A untuk gitu. fase A. Nah, bagaimana proses belajar mengajarnya itu Ibu? Apakah sama juga dengan sekolah pada umumnya? Misal pagi jam 7 hari Senin upacara dulu, nanti masuk kelas atau apa? Kalau di SLB sendiri bagaimana Ibu? Kalau di SLB untuk jam masuknya sama ya Mbak, itu di jam 7.30 anak-anak masuk, Seninnya upacara, sama seperti anak-anak lainnya. Cuman mungkin ada sedikit berbeda, karena di SLB itu tidak hanya mengajarkan akademik saja, kami mengajarkan keterampilan-keterampilan sebagai soft skill lah untuk anak-anak itu nanti setelah lulus dari sekolah luar biasa begitu. Nah, untuk keterampilan ini biasanya kami mulai mengajarkannya itu di tingkat SMP SMA. Nah, kalau di tingkat SD kami fokus untuk anak-anak itu mungkin mandiri dulu. Dimana untuk misalnya untuk anak tunagrahita itu mereka mandiri dulu lah, bisa mengurus dirinya sendiri dulu, bisa ke kamar mandi
tanpa dibantu, bisa memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, sudah tahu perintah gitu. Contohnya ambil penanya, ambil bukunya, letakkan tasnya, buka sepatunya gitu kan. Nah itu kita kejar dulu di tingkat SD. Begitu juga dengan anak tunarungu, kita kejar dulu komunikasi dua arahnya. Nanti setelah tamat SD, di SMP itu baru kita ajarkan keterampilan. Nah, di SLB Kartini ada bermacam-macam keterampilan yang ada. Contohnya ada keterampilan tata busana, anak-anak diajarkan untuk menjahit. Ada keterampilan tata rias, anak-anak diajarkan untuk menghias pengantin gitu kan. Kemudian ada keterampilan batik. Kemudian ada tata boga. Nah, di situ anak-anak dilatih. Nah, untuk menempatkan anak-anak di keterampilan-keterampilan yang ada tadi itu berdasarkan dari hasil asesmen dulu. Kita di awal asesmen dulu nih. Ada tesnya juga ya. Kita tes, kita lihat anak ini skillnya di mana gitu, bakat dan minatnya di mana. Karena ada anak yang memang berbakat dalam melukis gitu kan ya Mbak. Nah itu kita tempatkan di membatik gitu. Ada anak yang berbakat di memasak, kita tempatkan di tata boga. Nah untuk pengaturan jamnya biasanya pagi kita ajarkan dulu akademik. Itu dari pagi sekitar sampai jam 11 itu akademik dengan mata pelajaran yang ada, yang tadi IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKN, Agama dan segala macamnya. Nanti setelah jam 11 baru masuk ke ruang keterampilan masing-masing. Padat karya ya, seperti itu. Saya yakin dan percaya kalau menjadi guru di SLB itu bukan perkara yang mudah, ya kan? Pastinya harus punya kesabaran yang tinggi, empati, dan juga yang pastinya kreativitasnya mungkin harus lebih tinggi ya dari guru kebanyakan. Nah, dari Ibu Respita, apa tantangan tersendiri menjadi pengajar di sekolah luar biasa? Tantangannya sih banyak ya Mbak. Yang pertama sekali itu guru luar biasa itu harus bisa menjadi guru semuanya. Guru semuanya ini tidak hanya menjadi guru matematika, tidak hanya menjadi guru bahasa Indonesia gitu ya. Guru di sekolah luar biasa harus menguasai itu. IPA-nya, IPS-nya, agamanya, matematikanya, bahasa Indonesianya, PKN-nya, dan keterampilan lainnya. Contohnya harus kreatif dalam berkarya gitu. Contohnya anak sekolah luar biasa itu kan tadi sudah saya jelaskan dari pagi sampai jam 11 belajar akademik dulu. Setelah belajar akademik nanti masuk ke kelas keterampilan. Nah, kelas keterampilan ini ada kelas keterampilan yang memang diisi oleh guru-guru yang memang ahli di bidangnya. Misalnya keterampilan tata busana memang diisi oleh guru yang memang lulusan dari tata busana gitu. Tetapi ada beberapa keterampilan yang tidak memiliki guru ahli di bidangnya, contohnya di keterampilan prakarya. Nah, kita sebagai guru sekolah luar biasa harus kreatif. Kita akan ditempatkan di situ gitu. Jadi kita harus kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru, membuat prakarya baru untuk diajarkan ke anak-anak didik kita gitu. Nah, di SLB Kartini itu kami biasanya mengolah gonggong menjadi bunga tulip, Mbak. Oh, gonggong itu ya, makanan laut itu, iya. kerang itu. Nah, itu anak itu kami ajarkan dari cara membersihkan gonggong, kemudian memotong ujungnya supaya bisa ditusuk pakai lidi sebagai tangkai bunganya gitu kan. Diajarkan untuk mempilot gitu. Nah, alhamdulillah itu sudah banyak laku di pasaran gitu, bunga kami itu. Nah, dari situlah Mbak tantangannya, seperti misalnya lagi contoh guru tari nih, nggak ada guru tari di sekolah, kita harus bisa menari untuk anak mengajarkan gitu. Jadi ya memang harus kreatif lah. Iya, berarti gitu, selain jadi pengajar, harus jadi seniman juga, jadi psikolog juga. Waduh, keren, luar biasa guru-guru di SLB. Nah, untuk orang tua sendiri bagaimana, dilibatkan nggak dalam proses belajar mengajar? Kalau untuk orang tua itu kita memang ada kayak seperti kemarin itu ada kurikulum merdeka kan. Kurikulum merdeka itu kan ada pembelajaran
intrakurikuler, ada pembelajaran kokurikuler, dan ada pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, di pembelajaran kokurikuler ini kita seringkali melibatkan orang tua dalam memberikan materi-materi pembelajaran yang kita butuhkan. Contohnya pada pembelajaran kokurikuler yang di kurikulum Merdeka itu kan ada kita kenal profil pelajar Pancasila, ada kegiatan P5. Nah, mungkin kita mengangkat tema dengan budaya gitu kan, kearifan lokal contohnya. Jadi kita mengenalkan ke anak-anak tentang makanan-makanan khas Provinsi Kepulauan Riau, contohnya. Makanan khas Melayu gitu di ya. proses pembelajarannya terkadang kita meminta orang tua sebagai narasumber dalam mungkin memasak-masak makanan tersebut gitu. Jadi ada kerjasama lah, dan memang orang tua dari anak-anak disabilitas itu dukungannya sangat luar biasa ya Mbak untuk anak-anaknya gitu. Saya sendiri merasakan di mana contohnya saya itu pembina tari di sekolah gitu kan. Jadi anak-anak yang saya bina itu adalah anak-anak tunarungu dengan hambatan pendengaran. Nah, kami sering mendapatkan job-job gitu, misalnya dari PT ini ada kegiatan, jadi anak-anak diminta untuk menari persembahan gitu kan. Jadi orang tua itu sangat antusias sekali untuk membantu kegiatan gitu, dimulai dari make up anak-anak gitu, memakaikan pakaian sampai menemani di sana, nanti pulang dibantu lagi. Nah, begitulah orang tua sangat luar biasa lah dukungannya. Iya, betul. Berarti memang pendidikan untuk anak-anak istimewa kita ini bukan hanya di sekolah, berlanjut di rumah dan juga di lingkungannya ya. Benar. Mungkin saya bisa mengutip kunci sukses dari sekolah luar biasa ini: guru yang sabar, orang tua yang percaya, dan lingkungan yang menerima. Setuju nggak Bu? Setuju banget Mbak. Oke. Baik, dan saya juga penasaran nih, untuk sekolah luar biasa itu sama nggak seperti sekolah lainnya yang menerima dana BOS dari pemerintah? Oh iya Mbak, untuk program dana BOS itu pemerintah menyeluruh sih ya, tidak pandang sekolah. Pokoknya bantuan apapun ya, tidak hanya dana BOS yang kalau memang sekolah reguler dapat, SLB juga. Seperti itu. Tapi juga ada pembiayaan dari orang tua nggak? Karena sekolah kami swasta tentunya ada ya Mbak, ada SPP dan UPP ya, karena sekolah swasta. Anak ini sekolah dasar di SDLB. Nah, ingin melanjutkan SMP tetapi di sekolah biasa seperti di sekolah negeri atau sekolah swasta lainnya. Ini boleh atau bisa, atau memang mereka hanya harus sekolah di SLB di tingkatan selanjutnya? Itu bagaimana Ibu? Oke Mbak. Untuk anak-anak disabilitas itu kan sekarang pemerintah sudah marak-maraknya mencanangkan inklusi ya Mbak ya. Oh iya. Jadi tidak ada lagi sekolah yang boleh tidak menerima gitu. Tidak harus tamat dari SD gitu. Kalau misalnya memang di SD itu mereka mau masuk ke sekolah reguler yang tidak SLB, kalau mereka mendaftar, ya sekolah mau tidak mau juga tetap harus menerima, karena inklusi, kita menerima semua perbedaan gitu, tidak ada lagi diskriminasi. Nah, tetapi yang menjadi pertimbangan orang tua terkadang kenapa tidak memasukkan anaknya ke sekolah reguler saja. Mereka itu cemas atau takut nantinya akan ada bully gitu di sekolah, karena anak-anak mereka kan tidak seperti anak pada umumnya ya, gitu. Jadi makanya mereka mengantarkan anak-anaknya ke sekolah luar biasa. Nah, di sekolah luar biasa itu tadi kan kita punya program-program yang banyak sekali untuk meningkatkan kelebihan-kelebihan yang ada gitu kan. Mungkin saja tidak harus tamat dari SD. Kalau misalnya di kelas 3, kelas 4 itu mereka sudah rasanya mampu untuk mengikuti teman-teman yang di reguler, boleh saja mereka pindah gitu. Kemana saja sih sebenarnya sekolahnya, tidak sekolah-sekolah tertentu, karena memang pemerintah sudah sangat mengharuskan gitu, tidak boleh lagi tidak diterima gitu. Betul. Karena memang itu kembali menjadi kekhawatiran ya dari orang tua untuk
menyekolahkan anaknya di sekolah biasa Iya, yang reguler betul. begitu ya Bu ya. Nah, kan kita tahu nih teknologi sekarang sudah sangat canggih ya, adanya internet, sosial media dan juga penggunaan AI. Apakah hal ini juga dipelajari di sekolah luar biasa atau diikutkan dalam kurikulumnya atau bagaimana Ibu? Oke. Kalau di sekolah luar biasa seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan ada keterampilan-keterampilan. Untuk di SLB Kartini sendiri itu ada namanya keterampilan TIK. TIK Ya, ya. jadi di situ anak memang diajarkan juga komputer. Nah, biasanya itu yang cepat anak autis, anak tunarungu dan anak tunanetra. Nah, tentunya komputer untuk anak tunanetra berbeda dong dengan komputer anak-anak yang lain kan. Iya. Mereka tunanetra tidak Ya, bisa pakai melihat gitu kan. kode-kode braille juga berarti ya. Nah, untuk pembelajaran IT tadi ada di mapel pembelajaran wajib di pagi hari dan ada di keterampilan tadi. Begitu. Gitu. Ada nggak kegiatannya, contohnya misalnya membuat sosial media atau Oh, berselancar di internet atau mereka menggunakan belajar menjadi konten kreator seperti itu, ada nggak Bu? kalau belajar menjadi konten kreator mungkin mereka punya YouTube tersendiri gitu. Oke. Jadi kalau anak tunarungu ya mereka kreatif sekali Mbak. Ada yang memang bisa membuat komik bahkan gitu kan. Iya. Karena tadi saya bilang pemerintah tidak membeda-bedakan antara anak disabilitas dan anak reguler pada umumnya. Di sekolah reguler ada pertandingan FLS 2N namanya kan? Iya betul. Di sekolah SLB juga ada. Juga ada. Jadi mereka juga ikut berkompetisi dalam membuat komik, dalam desain grafis, dalam melukis, dalam membatik itu juga ada gitu. Dan alhamdulillah anak kita dari SLB Kartini itu ada yang sampai ke tingkat nasional gitu. Oke, berarti memang sangat-sangat memanfaatkan teknologi ya untuk mereka berkembang seperti itu ya Ibu. Oh, boleh pesan Ibu untuk masyarakat luas di sana, terutama bagi yang belum mengenal SLB ini dengan baik. Silakan Ibu. Pesan saya untuk masyarakat tentang sekolah luar biasa dan anak-anak istimewa disabilitas itu jangan memandang sebelah mata begitu, karena yang bersekolah di sekolah luar biasa itu bukan mereka anak-anak bodoh atau anak-anak yang mungkin di bawah pemikiran teman-teman semua itu anak-anak yang tidak memiliki masa depan atau tidak memiliki kemampuan dan lain sebagainya gitu. Mereka memiliki kelebihan gitu. Saya percaya di setiap kekurangan yang Allah berikan kepada mereka itu terselip kelebihan-kelebihan yang luar biasa seperti itu. Jadi harapan saya tetaplah menghargai mereka, dan untuk orang-orang tua hebat di luar sana jangan berputus asa karena mereka adalah titipan Tuhan yang akan membawa ayah bunda ke surga nantinya. Wow, sangat luar biasa. Jujur saya pribadi sangat tersentuh Ibu. Dan tentunya kita percaya ya, pendidikan itu bukan hanya tentang siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling berani untuk dapat terus belajar. Betul. Setuju ya Bu? Setuju. Baik sahabat ruang kelas, luar biasa hari ini kita sudah ngobrol seputar hal yang inspiratif sekali dan juga belajar sesuatu yang sangat-sangat berharga, bahwa tidak ada manusia yang benar-benar terbatas, yang ada hanyalah cara belajar yang berbeda dan juga cara berbeda untuk bertumbuh. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Resvita. Makasih Ibu, wah, luar biasa sekali, penuh inspirasi dan pengetahuan yang membuka wawasan kita pada hari ini. Dan juga buat kamu yang nonton, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya buat kamu yang peduli dengan pendidikan. Dan tentunya saya Fitri Warni dan Resvita Indrayani. iya, kami mohon izin pamit undur diri dan jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.